Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Minggu Paskah yang kelima. Selamat berhari Minggu dan semoga pada hari Minggu ini Anda mengalami sukacita, kegembiraan, dan tentunya memperoleh pengharapan akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal dalam rumah Bapa di sorga. Saudara, hari ini kita merenungkan tema rumah Bapa dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 12. Dan di sana kita diberikan satu gambaran tentang Yesus yang memberikan peneguhan kepada murid-muridnya setelah ia mengatakan bahwa Yudas akan mengkhianati dia, dan juga kemudian bahwa ia akan pergi dan Petrus akan menyangkal dia. Suasana perjamuan malam terakhir dengan pesan-pesan Yesus yang demikian membuat hati para murid gelisah. Membuat hati para murid seperti tidak ada pengharapan. Membuat hati para murid seperti tidak ada pegangan lagi. Oleh karena itu mereka dengan hati yang gelisah itu, Yesus memberikan peneguhan kepada mereka bahwa dia akan pergi. Karena itu dia katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus menunjuk kepada rumah Bapa yang menjadi tempat tujuannya. Kemana ia akan pergi. Dan ia katakan ia pergi tetapi akan datang kembali. Ia pergi untuk menyediakan tempat dan datang kembali menjemput para muridnya, menjemput para pengikutnya, menjemput orang-orang yang percaya. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita sekalian. Yesus yang bangkit, yang kita rayakan juga, memberikan pengharapan kepada kita akan kehidupan yang kekal. Dan dengan menunjuk kepada rumah Bapa, Yesus mau mengarahkan kita sekalian untuk hidup dalam persatuan. Karena dengan iman yang sama, ketika kita menyatakan kita percaya kepada Yesus yang bangkit, dengan iman yang sama ini juga kita dipersatukan dalam rumahnya. Karena itu gambaran tentang rumah Bapa bukan saja suatu suasana di mana kita akan menikmatinya pada kehidupan yang akan datang, tetapi juga suatu persiapan dari saat ini. Dengan persatuan, persekutuan, persaudaraan di antara kita sesama yang dibaptis maupun sesama umat manusia. Kita diberikan satu pengharapan akan dipersatukan dalam rumah Bapa di sorga yang kita persiapkan saat ini dalam persiaran kita di dunia ini. Karena itu persekutuan, persatuan, persaudaraan kita sebagai sesama umat yang dibaptis menjadi penting. Yang kadang-kadang juga kita ada rasa saling untuk menjelekkan satu dengan yang lain di antara sesama pengikut Kristus. Jangan sekali-kali kita saling menjatuhkan di antara sesama pengikut Kristus. Karena kita memiliki martabat yang sama. Karena kita telah ditebus oleh darah Kristus yang sama. Begitu juga persekutuan, persaudaraan kita di antara umat manusia. Karena rumah Bapa itu tersedia bagi siapa saja. Bapa yang murah hati, terbuka hatinya untuk setiap orang, setiap umat manusia. Maka persaudaraan dan persekutuan kita sebagai umat manusia perlu juga untuk kita jaga di antara kita. Sehingga dalam persiaran ini kita telah mempersiapkan persekutuan yang kita bangun, telah kita persiapkan untuk memperoleh persekutuan abadi di sorga. Dan pada saat Tuhan datang, ketika dia menyediakan tempat itu semua bagi kita, dia akan menjemput kita supaya di tempat di mana ia berada, kita pun berada. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas Yesus Kristus Putramu yang senantiasa memberikan peneguhan dan kekuatan bagi kami, orang-orang yang lemah ini.
Kami berterima kasih karena Ia menjanjikan tempat bagi kami ketika kami percaya kepadamu dan percaya juga kepadanya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Bukalah mata hati kami untuk senantiasa menyerahkan diri kami kepadamu. Dan terutama juga dalam pesiarahan kami di dunia ini, kami senantiasa mengupayakan persatuan dan persekutuan, persaudaraan di antara kami sesama yang dibaptis, maupun persaudaraan semesta, persaudaraan seluruh umat manusia. Kiranya persiapan yang kami lakukan di dunia ini senantiasa juga mengantar kami ketika Yesus datang kembali, menyambut kami untuk masuk dalam persekutuan abadi di sorga bersama Dikau, bersama Roh Kudus, bersama Putramu, bersama persekutuan para kudus. Kami mengalami sukacita kebangkitan karena persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan, tetapi terutama karena iman kami kepadamu melalui Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, dan lebih dari itu semua karena kemurahan dan belas kasih-Mu. Demi Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskannya pada kolom komentar channel ini atau menghubungi saya secara pribadi. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.